Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini pelajarannya adalah akidah akhlak. Kita hari ini akan membahas tentang anania, putus asa, hudub, dan tamak. Ibu akan memberikan contoh gambar yang mengenai materi yang akan kita bahas. Dan untuk teman-teman yang mau komen, silahkan komentar dan menebak kira-kira ini gambar mengenai apa. Silahkan. Ini gambarnya. Ya. Itu gambar Anania. Yang Itu mencontohkan Anania, ya betul. itu Menurut kamu ini komentarnya gimana? itu egois karena Ya. yang satunya itu nggak makan, tapi satunya makan, padahal makanannya banyak, tapi dia nggak mau berbagi. Iya betul. Jadi Anania itu adalah perbuatan egois yang mementingkan diri sendiri, Iya. tidak mementingkan orang lain. Kemudian gambar selanjutnya ada ini. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Itu putus asa atau Oke, betul. Kira ini orang putus asa itu orang yang seperti apa? putus asa karena dia tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Iya, berarti maksudnya orang yang putus asa itu orang yang menyerah dalam melakukan usaha, dalam mencapai sesuatu. Kemudian ini gambar ketiga. Kira-kira ini gambar apa? Menggambarkan tentang apa? Hudub, marah. Marah itu emang manusiawi, tapi alangkah baiknya ketika kita marah itu hendaknya dipendam, jangan dendam, perbanyak bacaan istighfar dan mengingat Allah. Kemudian ini gambar yang terakhir, silakan dilihat. Kira-kira ini gambar tentang apa? Tamak itu maksudnya apa loh? Rakus dalam hal kekayaan, harta. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas 4 materi mengenai perbuatan-perbuatan apa ini? Tercela. Perbuatan tercela itu perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh kita amalkan. Kemudian di LKS silakan dilihat, akan tampilkan PowerPoint. Nah, jadi anania itu adalah sikap ingin menonjolkan dirinya atau kurang menghargai orang lain. Kemudian ini ada contoh atau bentuk-bentuk dari perilaku anania. Yang pertama itu selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama teman. Jadi teman-teman yang ada di sini, ketika temannya sedang bicara, kita harus menghargai apapun itu pembicaraannya dengan cara tidak memutus atau memotong omongan dari teman. Kemudian hargai pendapat orang lain walaupun benar. Nah, ini apabila kita itu sedang berbeda pendapat dengan teman itu merupakan suatu hal yang wajar. Jangan saling menyalahkan, karena antara teman satu dengan teman yang lain itu tidak pasti satu pemikiran, pasti berbeda-beda pemikiran, dan kita itu harus menghargai setiap pemikiran yang dimiliki oleh teman-teman kita. Kalau kalian ingin dihargai, maka kalian juga harus menghargai teman. Kemudian susah menerima saran dan kritik dari orang lain. Nah, ini siapa nih? Biasanya ini anak-anak remaja sekarang itu susah menerima saran dan kritik dari orang lain. Saran dan kritik itu selagi itu positif, kita harus menerima. Kita tidak boleh egois. Kita harus introspeksi diri sendiri, dan itu demi kebaikan kita. Oke, lanjut. Di sini itu ada dampak negatif dari sifat anania. Tidak disukai dalam pergaulan karena dia meremehkan orang lain. Kemudian terisolir dari pergaulan masyarakat lingkungannya. Kemudian gimana sih cara kita menghadapi atau menghindari sikap anania? Kita itu harus mengendalikan diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraan, tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar.
Kemudian belajar menghargai orang lain sebagaimana dirinya ingin dihargai. Jadi seperti itu. Kemudian ada materi yang kedua yaitu tentang putus asa. Putus asa itu habis harapan atau tidak ada harapan lagi. Kemudian ini bentuk-bentuk dari putus asa. Ada bermalas-malasan, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, tampak murung, dan mudah terpancing emosinya. Jadi murid-murid biasanya yang kalau belajar itu kadang nilai ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, ketika kita sedang mendapatkan nilai jelek, janganlah kita untuk cepat-cepat berputus asa. Kita itu harus optimis bahwa kita itu semua sama. Murid semua kan sama-sama makan nasi. Kenapa dia pintar? Karena dia belajar. Kalau kamu nilainya tidak baik, berarti kamu kurang belajar. Jadi yang harus dilakukan kalian itu harus usaha dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian ini itu ada dampak negatif dari putus asa. Apa sih dampak negatifnya? Jadi dampak negatif dari putus asa itu pastinya merugikan diri sendiri. Kita akan terpuruk, kita akan tertinggal jauh oleh teman-teman kita. Ketika kita putus asa, teman-teman kita malah bersemangat menggapai tujuan. Teman-temannya udah sampai stasiun, kita masih di jalan, kita masih di rumah. Itu akan merugikan diri sendiri. Kemudian susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat. Telah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah. Nah, tuh kan serem banget. Kemudian gimana sih cara kita menghadapi dari putus asa? Caranya itu kita boleh merenungi kegagalan yang dialami kita, tetapi jangan terlalu berlebihan. Kita itu harus introspeksi diri, harus mencari di mana sih salahnya saya, dan ada niatan untuk memperbaiki. Dan selalu optimis, yakin kepada Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi, karena Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar batasnya. Kemudian ada materi ketiga yaitu ghadab. Ghadab itu apa, Mbak? Itu marah. Betul, ghadab itu marah. Untuk ghadab pasti udah tahu lah ya. Orang-orang yang ghadab yang merah itu seperti apa, wajahnya cemberut, terus kalau diajak bicara baik-baik nyolot, iya, terus suka ngomong kasar, ngomong kotor yang tidak enak didengar. Terus yang paling parah lagi kadang bertindak anarkis atau merusak sesuatu yang ada di kelilingnya. Apakah tamak itu? Tamak itu artinya apa, Mbak? Itu rakus. Iya, artinya rakus, besar nafsunya, apalagi untuk memiliki kekayaan di dunia. Kemudian ada dampak negatif dari tamak, yaitu mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan, tercela dalam pandangan sesama manusia, jauh dari petunjuk agama. Di dunia ini itu adalah dunia yang fana, yang nantinya akan hancur. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini kita itu jangan berlebihan. Jika kita punya harta, sebaiknya kita amalkan, kita sedekahkan, karena semua yang dikasihkan oleh Tuhan kepada kita itu hanya sebuah titipan. Kemudian cara menghindarkan diri dari sifat tamak, sering memperhatikan kehidupan orang yang di bawahnya. Kalau misalkan kita punya harta lebih, kita lihat sekeliling kita ada yang kekurangan, kita itu wajib memberi, wajib sedekah kepada orang itu. Kalau tidak, pasti kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kemudian mengurangi perhatiannya terhadap orang-orang yang di atasnya. Kalau kita melihat orang-orang di atas kita yang kaya raya segala macam, pasti kita itu akan merasa kurang dan kurang, padahal masih banyak sekali orang-orang yang kesusahan, kekurangan di luar sana yang kita tidak tahu dan mungkin membutuhkan bantuan kita. Kemudian setelah Ibu terangkan, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Sudah paham belum? Sudah. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ibu akan membagikan
Jadi nanti langkah-langkahnya gini, ibu akan memberikan kertas ini ke masing-masing siswa. Kemudian nanti setiap siswa mengisi kertas ini, mengisi kartu ini dengan pertanyaan unek-unek kalian. Pokoknya apa yang kalian bingung, apa yang kalian ingin pertanyakan, silakan ditulis di sini. Kemudian kumpulkan lagi ke ibu, nanti ibu akan acak dan bagi lagi ke kalian. Masing-masing siswa nanti akan mendapatkan satu kertas dan nanti silakan menjawab pertanyaan temannya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Setelah sudah dijawab, nanti ibu tunjuk, nanti kalian bisa mempresentasikannya. Oke? Paham? Ya, silakan. Ibu kasih waktu kira-kira 5 menit. Jadi oke. Sudah selesai? Silakan untuk Mbak Denisa Azhara. Pertanyaannya apa? Kemudian jawabannya. Silakan. Bagaimana sebaiknya sikap kita saat kita dihina oleh kawan dan dengan perkataan yang membuat hati kita panas? Jawaban: sabar dan hadapi, jangan mudah terpancing perkataan dia, karena rasa sakit hati hanya akan membuat kita berujung dendam. Jadikan hinaan itu sebagai motivasi dalam langkah pencapaian prestasi yang tinggi, sehingga tidak ada lagi orang yang menghina. Jangan sampai menjadikan hinaan seseorang sebagai alasan untuk dendaman dan putus asa, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa pahlawan bukanlah orang yang berani menetapkan pandangannya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. Marah ketika dihina memang manusiawi, tapi akan jauh lebih luar biasa jika kamu bersabar dan tidak mudah tersulut marah. Kemudian silahkan Mbak Bilkis dijawab pertanyaannya. Baca dulu ya pertanyaannya. Silakan Mbak Bilkis. Apakah putus asa itu dilarang di dalam perkara memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dalam semua perkara termasuk masalah duniawi seperti bisnis, permintaan dan lain-lain? Jawab: larangan sifat putus asa menurut saya sesuai dengan dalil Quran mengenai larangan berputus asa. Quran surah Yusuf ayat 87, yaitu meliputi segala sesuatu yang baik dan halal, baik berkaitan dengan masalah akhirat atau duniawi. Sebagai seorang muslim sejati harus menanamkan sikap optimis dalam menjalani hidup, karena hidup tidak hanya di dunia. Dunia ini hanya sebatas menanam, sedangkan kita dapat memanennya di akhirat kelak. Jadi sebaiknya hindari sikap putus asa dan tanamkan sikap optimis pada jiwa, karena putus asa termasuk perbuatan tercela dan dosa besar. Oh sudah ya. Iya, terima kasih atas jawaban dari masing-masing siswa. Menurut Ibu sudah cukup, setiap jawabannya itu sangat pas sekali dengan pertanyaan-pertanyaannya. Yang tadi Mbak Denis jawab adalah tentang hodo, kemudian yang dijawab oleh Mbak Bilkis adalah pertanyaan tentang putus asa. Jadi setelah kita mempelajari semua ini, apa sih manfaatnya mempelajari semua ini? Manfaatnya itu adalah kita dapat mengendalikan diri untuk tidak berbuat perbuatan yang tercela. Kemudian mengetahui akibat buruk dari sifat-sifat tercela yang tadi telah kita pelajari. Kemudian dapat mengidentifikasi contoh-contoh perbuatan tercela di kehidupan nyata. Jadi ketika kalian di rumah atau di pasar atau di sekolah menemukan sifat-sifat tercela atau menjumpai orang-orang yang melakukan sifat tercela itu, kita itu bisa menghadapinya, kita bisa menghindarinya, atau bahkan sebaiknya kita menasehati teman kita, saudara kita, atau kakak adik kita yang kira-kira ada pertanyaan
pertanyaan atau tidak? Tidak. Sudah paham semuanya? Paham. Oke, kalau begitu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini dari materi yang telah kita pelajari adalah sifat-sifat tercela itu kita harus hindari karena akan merugikan diri sendiri serta akan merugikan orang-orang di sekitar kita. Teruslah bekerja keras dan tanamkan nilai-nilai positif dalam menghadapi segala peristiwa di dalam kehidupan nyata. Segala sesuatu yang kita lakukan baik maupun buruk itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi kita sebisa mungkin perbanyaklah perbuatan-perbuatan yang positif, dan kita sebagai seorang muslim, sebagai murid di sekolah ini harus mencontohkan perbuatan-perbuatan yang baik karena kita sudah mempelajari ini, sekarang kita tinggal mengamalkannya di kehidupan nyata. Kalau begitu Ibu cukupkan hari ini, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.